Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Del Prasetyo Himawan dengan NIM 120122300. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas remedial CL2 dari mata kuliah Kimia Dasar 2, yaitu dengan materi keamanan dan ketahanan pangan. Jadi untuk agenda pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama ada dari definisi, lalu tujuan, lalu kemudian ada permasalahan yang dihadapi, dan ada kebijakan dan pencegahannya dari permasalahan tersebut, dan referensi. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama dari definisi sendiri. Jadi definisi keamanan pangan terlebih dahulu ya. Dari keamanan pangan adalah kondisi dan upaya atau usaha untuk mencegah pangan dari tiga cemaran, atau cemaran itu maksudnya hal yang berbahaya dari biologis, kimia, dan benda lain yang memiliki potensi mengganggu kesehatan manusia serta tidak melanggar agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan olahan harus mematuhi standar produksi yang baik untuk memastikan mutu dan keamanannya. Pangan juga tidak Maksud saya pangan juga harus layak konsumsi, tidak busuk, tidak menjijikan, bermutu baik, dan bebas dari cemaran biologi, kimia, dan fisik atau benda lain. Nah, kita lanjut ke definisi yang ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dan tingkat negara hingga individu dengan pangan yang cukup, aman, bervariasi, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Definisi ini diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang memasukkan aspek individu, keyakinan, agama, dan budaya bangsa. Definisi ini juga sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari Food Association Organization, yang maksud saya FAO, itu berarti dari anak anak badannya dari PBB atau United Nations yang mengurusi di bidang pangan. FAO ini menekankan akses fisik dan ekonomi yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi gizi sehari-hari. Oke, kita lanjut ke tujuan dan sasaran atau targetnya. Tujuan adanya ketahanan pangan adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, produksi maupun cadangan pangan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya, dan kearifan lokal. Sasaran yang diharapkan atau target yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan bahan utama seperti bahan pokok lainnya, seperti ya karbohidrat ya, khususnya seperti yang tertera di situ beras. Yang lainnya juga ada seperti ya jagung, umbi-umbian, ketela, dan yang lainnya. Yang ketiga, meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan dalam kondisi bencana. Yang keempat, tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah. 5, tertanganinya daerah rawan pangan. Yang keenam, meningkatnya konsumsi pangan yang beragam. Yang ketujuh, meningkatnya keamanan pangan segar. Dan yang ke-8, stabilnya harga pangan strategi. Baik, kita lanjut ke tujuan dari upaya keamanan pangan nasional. Em,
Jadi tujuannya itu buat memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, berkualitas dan mencukupi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari upaya keamanan pangan nasional. Yang pertama ada mencegah risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan yang tersebar atau tidak aman. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan gizi dengan meningkatkan ketersediaan pangan yang kaya akan nutrisi. Yang ketiga, menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi. Yang keempat, mempertahankan stabilitas pasokan pangan dalam menghadapi faktor-faktor yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Yang kelima, melindungi kepentingan konsumen. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, upaya keamanan pangan nasional tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan di sektor pangan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, permasalahan yang dihadapi, konteksnya ini keamanan pangan ya, yang 3 macam bahaya tadi. Yang pertama ada cemaran biologi. Cemaran biologi dalam pangan termasuk bakteri, kapang, kamil, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba ini dapat menyebabkan kerusakan pada pangan yang membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi, meliputi keracunan dan atau hingga kematian bagi manusia. Yang kedua, ada cemaran kimia atau bahaya dalam zat kimia. Dalam pangan merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Hal ini masuk ke dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya. Contoh zat kimianya itu seperti borax, pemanis buatan, logam berat, deterjen, racun ikan buntal, dan racun alami pada jengkol. Yang ketiga ada cemaran fisik, bentuknya fisik ya, berarti bisa benda yang kasat mata. Cemaran fisik dalam pangan adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, kuku, anak mata staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, dan lain-lain. Benda ini jika termakan, ya tentunya bisa berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya bisa melukai organ atau bisa menutup jalan nafas dan pencernaan. Nah, kebijakan dan pencegahan dari permasalahan tadi, jadi untuk menjaga keamanan pangan, ada beberapa langkah yang perlu diikuti atau beberapa kebijakan. Yang pertama, memastikan untuk membeli bahan mentah dan pangan di tempat yang bersih. Serta penjualnya harus dipastikan sehat dan bersih. Selanjutnya, pilihlah makanan yang telah dimasak dengan baik. Selanjutnya, menggunakan bahan tambahan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan seperti pewarna dan pengawet itu dilarang. Jadi jangan pakai zat-zat seperti itu. Lalu dari segi pembungkusan, misalnya nih ada yang mau ngehemat pengeluaran, tapi dia pakai kayak kertas koran atau pembungkus pangan yang bekas itu jangan, karena gimana ya, nyawa manusia itu lebih penting em, daripada biaya produksi. Jadi ya pokoknya hindari penggunaan pengemas bekas atau kertas koran. Jika terdapat pangan dengan rasa yang mencurigakan, jangan ragu untuk membuangnya. Pastikan juga untuk mengonsumsi dengan cara yang benar dan menjaga pangan pada suhu aman. Diharapkan dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menjaga keamanan pangan yang kita konsumsi. Selanjutnya, kebijakan dan selanjutnya dari ketahanan pangan nasional, beberapa langkah penting perlu diambil. Yang pertama, ketersediaan pangan harus dijamin melalui program pengembangan benih.
bibit unggul, dan alsintan. Yang selanjutnya ada sistem distribusi pangan yang perlu dikembangkan agar lebih efisien melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi. Ini ya jelas ya, distribusinya supaya merata, supaya gak ada kesenjangan. Nah, kemudian ada stabilitas harga pangan juga harus dijaga dengan melakukan pemantauan harga pangan pokok secara berkala. Selain secara berkala ya harus secara ketat juga, perlu diawasi betul-betul. Lalu meningkatkan mutu dan keamanan pangan juga menjadi prioritas dengan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan. Nah, kalau ini jadi nutrisi pangan itu harus disosialisasiin biar konsumen atau biar warga tepat gitu loh, atau bisa tahu yang dikonsumsi itu apa aja sih kandungannya. Nah, yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah yang sangat penting atau krusial dengan memperbaiki program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang pangan. Nah, ini penting juga sih. Dengan melakukan langkah-langkah ini diharapkan keamanan pangan nasional dapat tercapai. Oke, referensi yang saya ambil dari Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, lalu ada yang dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu ada dari website Bulog, lalu dari jurnal Gizi dan Pangan, dan yang terakhir dari jurnal Gizi dan Pangan juga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.